Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke 9 ya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang sifat-sifat dan persepsi. Kita masuk pada persepsi indrawi. Kita telah mendudukan dalam sentral. Iya. Kita masuk pada persepsi. Tapi kita coba singgungan dulu. Kita melihat secara umum sifat dan tingkatan persepsi. Secara umum. Tolong dibaca. Secara umum, Baca yang itu. Islam, Yunani, Alexandria dan Platonis baru. Dia terlalu banyak membahas masalah pengetahuan di dalam sebuah bukunya. Inlentum. Langsung saja. Oswald Durkheim menjelaskan fakta ini. Filosof-filosof terdahulu tidak pernah menggagas tema pengetahuan atau persepsi sebagai isu khusus. Bahkan Plato sekalipun, dia hanya menjelaskan pengetahuan di dalam suatu bagian yang terlalu umum dalam dialektiknya. Aristoteles juga membahas masalah ini dan dalam metafisis. Namun, tak seorang pun dari mereka yang membuat pembedaan yang cukup jelas tentang pengetahuan tersebut. Mana yang merupakan metafisika murni dan mana yang menjadi isu-isu logis saja. Penilaian tentang kebenaran dan keakuratan pengetahuan adalah isu paling penting yang dibahas oleh filosof-filosof terdahulu. Mereka hampir tidak pernah membahas tema-tema kontemporer seperti hubungan antara faktor objektif dan subjektif. Yaitu kalau kita mau lihat bagaimana filsafat Yunani sebelum Hadrian itu punya titik-titik lemah. Artinya orang mau bahas pengetahuan, isu yang paling sentral yang dibahas paling mendalam itu tentang misalnya isu tentang jiwa. Nafsu itu jarang dibahas. Ada tapi tidak dalam, cuma disinggung saja. Artinya mereka tidak sampai pada tujuan dari persepsi ini kemana, itu mereka tidak sampai ke situ. Terus bagaimana isu-isu lain? Isu-isu lain seperti halnya perkembangan dan dasar-dasar kebenaran pengetahuan, kesederhanaan jiwa, dan klasifikasi fakultas-fakultasnya dalam hubungannya dengan persepsi dan topik-topik lain. Pembagian pengetahuan mental ke dalam pengetahuan mental khusus dan umum serta pembagian pengetahuan umum ke dalam pengetahuan inisiatif dan spekulatif merupakan bagian yang sangat penting dalam konsep pengetahuan secara filosofis. Iya, jadi salah satu konsep Hadrian itu yang memang khas dan dia temukan itu adalah teori gerak substansi. Apa itu teori gerak substansi? Itu persepsi itu. Gerak kan, substansi. Dari dalam diri manusia itu ada disebut dengan gerak substansi. Di mana persepsi itu kan bergerak dari indera imaji ke akal. Sampai pada teori yang dia ciptakan yaitu ittihadul akil wa ma'qul, penyatuan akal antara akal, pemahaman akal dan objek pemahaman. Akal, pemahaman akal dan objek. Jadi apa itu objek pahaman akal? Kalau teman-teman begini, penyatuan ya. Indra, imaji, akal. Ketika aktual, sini kan pahaman akal. Kalau tidak aktual berarti dia jadi wujud elemental, karena ini memasuki kan hadir. Objek pahaman akal itu yang mana ya? Objek pahaman akal. Dalam teori wujud dikatakan bahwa dalam tingkatan persepsi itu ada tingkatan-tingkatan wujud. Tahu? Tingkatan wujud. Dalam artian apa? Satu, kalau melihat objek indrawi, ini indrawinya kan objeknya. Imaji, ada juga objek imaji dari realitas.
Kalau kita bicara objek pahaman akal yang mana? Di realitas. Nah, makanya dikatakan ittihadul akil wa ma'qul. Itu perbuatan. Perbuatan itu apa? Penyatuan antara akal, pahaman, dan objek. Objek ini realitas. Kalau akal dan pahaman itu individu, ya. Akal dan pahaman, akal adalah ini, itu jiwa teraktual. Jiwa teraktual itu perbuatan. Perbuatan itu ittihadul akil wa maqul dalam realitas. Penyatuan itu dalam perbuatan. Jadi saya contoh secara indrawi ya. Saya memahami, melihat objek, saya panca indera dia kemudian melihat objek. Ini antara panca indera dan objek ini menyatu di realitas. Saya lihat tindakan kan. Kalau kita pakai imajinasi, saya sebagai subjek memahami ide. Dalam tindakan saya menyatu dengan imajinasi, berkreasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam pahaman akal, subjek memahami, subjek yang memahami dan yang dipahami sebagai sebuah pahaman dalam aktualitasnya, wujudnya perbuatan, menyatu dengan objek pahaman. Objek pahaman itu di luar wujud ya. Maka dia akan menyatu pada, maka apa? Manusia dia akan menyatu pada perbuatan di realitas pada objek pahaman itu. Objek akalnya, objek akal. Kalau objek akal di realitas salah satunya cuma ini. Wujud. Dia menyatu dalam tindakan. Ittihadul akil wa maqul. Kesatuan antara subjek yang memahami dan yang dipahami dan objek pahaman. Kalau hanya subjek yang memahami dan pahaman yang diketahui, itu bisa diartikan penyatuan di sini. Tapi kalau aktualnya di sini menjadi perbuatan, di situ ittihadul akil wa maqul. Yang memahami pahaman dan objek pahaman. Itu satu. Kalau dalam bahasa falsafatuna, konsep, tasdik dan nilai itu satu. Nah, itu kalau mau ditarik dalam falsafatuna. Tapi kalau dalam persepsi, saya yang memahami dan pahamannya saya pahami, itu dalam perbuatan menyatu dengan objek. Objek pahaman akal itu apa? Pasti realitas dari pahaman. Realitas dari pahaman kan objek di luar kan. Nah itu penyatuan di situ, dan itu lewat tindakan. Jadi tindakan itu menyatukan apa? Antara pahaman yang memahami dan objek paham. Itu kan tingkatan wujud, bahwa setiap tingkatan wujud itu masing-masing persepsi punya objek persepsi. Ada objek akal, ada objek imaji, ada objek indra. Kira-kira begitu. Itu kira-kira yang teori yang paling tidak pengetahuan intuitif, penyatuan antara yang mengetahui dan yang kita coba baca itu. Topik wujud mental itu yang mungkin perlu sasar itu. Topik wujud mental telah memberikan konsep baru terhadap teori pengetahuan dalam filsafat Islam. Topik ini juga telah memengaruhi analisis terhadap wujud, esensi dan nafs. Namun, perihal perkembangan dan bentuk pengaruh-pengaruh tersebut bukanlah cakupan pembicaraan kita dalam tulisan ini. Terus. Pembagian pengetahuan menjadi pengetahuan empiris dan pengetahuan intuitif merupakan tema utama dalam filsafat Islam. Di dalam pengetahuan empiris, yang mengetahui memahami objek-objek yang diketahui melalui wujud mental, namun wujud mental tersebut tidaklah sama dengan wujud eksternal objek yang diketahui. Ya, artinya bahwa wujud mental itu memahami objek-objek eksternal, ya.
Dia pahami kuiditas dari sesuatu, tapi dia bukanlah objek eksternal. Itu perlu dipahami. Lanjut. Sementara itu, di dalam pengetahuan intuitif, objek yang diketahui di dalam realitas eksternalnya mewujud di dalam yang mengetahui. Dengan kata lain, di dalam pengetahuan intuitif terjadi suatu penyatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Huduri ya. Pengetahuan huduri. Itu di mana jiwa telah aktual, makanya pahaman akal itu hadir. Maka akal dan pahaman akal itu menyatu di jiwa manusia. Jiwa manusia jadi aktual itu menjadi subjek. Jadi akal yang memahami dan yang dipahami itu di jiwa, ya. Terus kita mau lihat ini titik punya. Ini penting. Pembagian pengetahuan menjadi pengetahuan empiris dan pengetahuan intuitif telah membuka jalan bagi konsep yang paling penting dalam filsafat Mula Sadra. Yang klasifikasi seperti ini, Mula Sadra kemudian memperkenalkan konsepnya tentang penyatuan antara akal, pemahaman akal dan objek akal. Tidak ada satupun data sejarah yang jelas yang sempat mencatat kapan pembagian seperti Mula Sadra ini dilakukan. Namun, beberapa filosof Muslim awal seperti Ibnu Sina, ketika menjelaskan pengetahuan diri terhadap jiwa, telah mendiskusikan masalah penyatuan antara akal dan objek akal dalam teori-teori mereka. Oke. Saya kira itu bisa dilacak saja. Tinggal sejarah. Teman-teman tinggal membaca itu. Sekarang kita masuk pada persepsi. Teman-teman punya tugas mereview itu ya, review dalam artian menulis poin-poin pentingnya ya, yang tadi bab 3 saya masuk bab 4. Dari sini mungkin kita presentasi. Sekarang baca persepsi indrawi. Kita mau lihat masing-masing persepsi. Persepsi indrawi ada beberapa macam doktrin-doktrin filosofis tentang persepsi indera, dan salah satu yang paling penting diantaranya adalah doktrin Mula Sadra. Seperti menjelaskan doktrin Mula Sadra, terlebih dahulu kita harus memahami landasan doktrin tersebut seperti halnya perluasan makna, pikiran, pengkategorian persepsi di dalam persepsi indera, persepsi imajinal dan persepsi intelektual. Klasifikasi pengetahuan ke dalam pengetahuan melalui perolehan dan pengetahuan dengan kehadiran, wujud mental dan kreativitas pikiran. Meskipun Sadra bukanlah golongan sensasionalisme, namun dia menerima keterkaitan langsung indera di dalam pengetahuan manusia. Sadra menganggap perhatian dan kesadaran sebagai dua unsur penting dalam persepsi. Dia juga percaya bahwa kedua unsur tersebut bersifat imaterial dan menjadi bagian dari fakultas-fakultas jiwa. Indra misalnya indra penglihatan memproyeksikan bentuk objek ke dalam pembuluh-pembuluh syaraf dan organ-organ tubuh. Namun, jiwa imaterial menerima objek tersebut secara langsung melalui pengetahuan dengan kehadiran. Iya. Ini imajinasi persepsi tuh penting apa Pak? Ini penjelasannya. Jadi ini berkaitan dengan persepsi indrawi ya, persepsi indrawi. Ada poin penting dalam persepsi itu adalah perhatian dan kesadaran. Kalau kita berbicara tentang alam ruang ilmiah, ini kita berbicara tentang panca indera. Ya berarti begini. Persepsi indrawi, dia berhubungan langsung ya. Dia berhubungan langsung dengan objek. Terus baca. Dan kemudian menyimpannya di dalam memori yang disebut imajinasi. Objek tersebut
akan tersimpan seterusnya sampai manusia mencapai pengetahuan pahaman. Isu penting lain yang dikembangkan oleh Munasabah adalah persoalan evolusi persepsi ini. Iya. Dalam persepsi mengenal kemudian Ini hadir, kehadiran. Perhatikan, kehadiran ini hal yang sifatnya labil ya, sejak awal. Dalam falsafah tuna kita tidak melihat bahwa ini masuk kan. Pikiran kita menangkap bahwa ada hadir gambaran. Menjelaskan bahwa apa-apa yang hadir pada imajinasi kita dalam kaitan dengan indera itu sampai kapanpun tidak pernah hilang. Kita sekarang ini di depan kita ingat HP, tapi yang dulu-dulu itu tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Misalnya contoh. Sekarang kita sudah di ruangan ini. Kita meninggalkan kos ya. Tapi kita masih ingat kos ya. Padahal kita sudah tidak lagi berhubung. Berarti kos itu kos kita ya, rumah kita itu punya dasar imaji. Dia tidak serta-merta begitu. Kita mengatakan kok bulu mata warna putih ya, ada saja. Jadi kos kita misalnya, tapi kita masih ingat ya. Artinya kita mengingat itu kan masa lalu. Masa lalu itu bukan kaitan dengan indera. Masa lalu itu kaitan dengan imaji. Jadi orang berbicara masa lalu itu berbicara tentang imaji, bukan berbicara tentang indrawi. Indrawi kan begini ya. Misalnya kata siapa nama? Alvin. Coba teliti masa depan. Teliti. Coba buktikan masa depan. Masa depan itu tidak bisa dibuktikan. Yang dibuktikan itu sekarang, datanya itu dibuktikan. Kalau masa depan itu adalah orientasi akal, ya. Buktikan masa depan. Bagaimana kita buktikan masa depan? Pakai empiris, tidak mungkin. Itu pasti rasional. Tapi kalau rasional pasti berbicara data, rasionalisasi. Makanya berbahaya sekali kalau orang berfilsafat tidak pakai data itu. Nanti falsifikasi, orang akal-akalan. Nah, seringkali orang malah akal-akalan itu kan. Ya memang karena tidak punya data, akal-akalan. Orang berbicara bahwa perempuan itu cenderung pada apa? Pada perasaan. Dibilang tidak, laki-laki juga cenderung pada perasaan. Buktikan saja secara data. Mana pada umumnya itu mana? Pasti tunjukkan saja secara data. Tidak usah pakai. Ada juga laki-laki. Iya ada. Tidak ada nama kecenderungan pasti dua arah ya. Buktikan saja pakai data. Buktikan secara data paling kuat. Pasti perempuan yang diungkap bahwa paling. Manusia kan substansinya adalah akal. Akal itu adalah orientasi kecenderungan, bukan berbicara awal. Bahas sekali itu. Akal ditaruh di awal. Dan akal itu kan substansi. Berarti kecenderungan kan yang mau diarahkan ke situ. Kecenderungan akal ya. Siapa menolak akal? Nah, kecenderungan kan dimulai. Sejak kapan itu perasaan menjadi akal? Sejak kapan perasaan dia menjadi akal? Perasaan tidak pernah menjadi akal. Perasaan kan bahasa sendiri. Justru kalau kita mengatakan dalam persepsi, akal itu adalah aktualitas jiwa. Maka sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa kecenderungan perempuan itu adalah perasaan, jiwa kan? Kecenderungan perempuan adalah perasaan, sedangkan jiwa itu orientasinya aktualnya adalah akal. Maka ketika akal itu aktual pada perempuan, akal perempuan itu menjadi apa? Akal perempuan pada kecenderungan itu terbentuk pada tindakan lewat hati.
Begitu yang sangat fatal kalau tidak didudukan. Karena nanti begini terus. Ini bermain di ini gampang-gampang saja kita bermain. Tapi sekali lagi perhatikan di indrawi ya. Indrawi perhatikan sebelum masuk akal. Akal itu di mana? Akal itu kan di terakhir ya. Akal itu terakhir. Jangan bagaimana kita mau setiap akibat membutuhkan sebab. Tidak usah kuliah jauh-jauh. Sampai ke luar negeri kan tidak enak kalau cuma sebab akibat membutuhkan sebab. Sebab akibat membutuhkan. Capek-capek juga. Punya data. Akal kan di sini ya. Bahkan akal itu ada irisannya persepsi, keaktifan jiwa. Jadi tidak murni begitu. Bagaimana menurut William Chittick dalam kosmologi dunia modern, jiwa manusia ditahu orientasinya harus masuk pada makrokosmos. Makrokosmos itu kan pasti alam dan itu indrawi. Dari situ manusia pelajari kemudian mengetahui kecenderungan jiwa manusia ke akal. Akal manusia itu kan berakal. Dari mana kamu tahu manusia berakal? Dari mana itu manusia berakal itu? Jangan-jangan itu kesimpulan. Tapi kesimpulan bahwa manusia berakal dari mana? Pasti dari konstruksi jiwa. Konstruksi jiwa itu dari mana? Patrikan dari alam. Ini gimana sekali. Itu artinya betapa pentingnya pijakan-pijakan ilmiah ya. Pijakan ilmiah itu penting. Kalau tidak ada pijakan ilmiah, kita mau selesaikan masalah apa? Bukannya yang persoalan itu di ilmiah. Persoalan kan di ilmiah, itu yang perlu dibuka tabir itu. Tapi sebagai sebuah diskurs itu menarik. Yang penting diskusi terbuka dan jangan saling bahasa-bahasa yang tidak menarik. Kira-kira ini indrawi. Jadi kalau kita mengatakan masa lalu itu pasti pijakannya individu, bukan fakta. Karena fakta itu pasti indrawi. Tapi kalau masa lalu pasti itu subjektivitas. Karena apa? Karena gambaran yang tersimpan. Artinya masa lalu itu ada pijakan-pijakan imajinasi, bukan pijakan fakta. Karena fakta sudah terpisah. Yang ada kan gambaran. Gambaran itu yang kita ingat, itu yang kita bilang oh ini masa lalu. Tapi masa lalu sebenarnya bukan indrawi, tapi itu adalah ada unsur imaji. Terus betul. Pada titik inilah Sadra membuktikan bahwa harus ada penyatuan wujud antara yang mengetahui dan yang diketahui, atau seperti yang diistilahkan oleh Sadra antara intelek dan intelijensi, atau indra dan yang diindra. Sambil mendiskusikan isu-isu ini, kita akan mencoba membuktikan korespondensi antara pikiran subjek dan dunia eksternal. Perhatikan kesatuan antara subjek yang memahami dan yang dipahami itu pada pikirannya. Itu ittihadul akil. Kesatuan subjek dan pahaman. Kesatuan subjek dan pahaman itu wujudnya perbuatan. Pada perbuatan itu penyatuannya dengan apa? Objek pahaman akal. Kalau di pikiran kita, di jiwa kita yang aktual, dia cuma menyatu dua, akal dan pahaman. Tapi kalau di realitas menyatunya tiga, akal, pahaman dan objek pahaman akal di realitas. Dia tindakan. Jadi tindakan itu apa? Tindakan itu adalah relasi antara manusia dengan objek pahaman akal, dan itu berkaitan dengan wujud, berkaitan dengan ini teleos ya. Teleos kan sudah berarti dari realitas, berarti bicara objek pahaman. Artinya kita berbicara apa? Aktualitas wujud dari akal. Kan akal di sini ya. Jadi kalau jiwa teraktual itu ya di sini. Tapi aktualitas sebenarnya pada wujud akal itu di luar. Maka di luar ini ada seringkali dikatakan inilah aktualitas jiwa manusia. Tapi yang dimaksud aktualitas jiwa manusia di luar ini dalam perbuatan itu karena sebuah penyatuan aktualitas yang ada pada
ada diri. Jadi jiwa yang aktual, wujud dari aktual itu ada. Jadi jiwa yang aktual adalah akal, wujud dari akal itu apa? Objek pahaman akal, dan itu dapat perbuatan. Baca. Doktrin persepsi menurut Sokrat mencakup persepsi indera, persepsi imajiner, persepsi intelektual dimulai dari suatu yang eksternal dan didasarkan pada apa yang disebut yang diketahui secara esensial. Coba baca itu nih. Esensial artinya. Footnote. Georg Wilhelm Hegel. Dia mengatakan bahwa Hegel mempercayai semua entitas adalah pikiran-pikiran, pernyataan atau bentuk-bentuk substansi mental yang dikembangkan dan kemudian ditempatkan oleh pikiran bersama dengan konsep-konsep niscaya yang disebut panalogi. Iya. Jadi artinya bahwa semua apa-apa yang direalitas itu adalah substansi adalah pikiran kan? Hegel kan begitu ya. Realitas ini kan ini pikiran. Jadi pikiran yang menentukan. Saya terus tadi. Masa mau Indrawi. Atau sensasi. Baca Mula Sadra. Mula Sadra menganggap semua tingkatan persepsi yang sejalan dengan fenomena ragawi dan psikis, material dan imaterial, bermula dari sesuatu yang material eksternal. Berbeda dengan beberapa filosof idealis yang menganggap sesuatu yang bersifat mental sebagai muasal persepsi, atau kaum rasionalis yang mempercayai adanya sesuatu yang diketahui secara a priori, atau Hegel yang menetapkan ide sebagai sumber persepsi. Mula Sadra percaya adanya korespondensi antara pengetahuan mental atau yang diketahui secara esensial dan objek eksternal. Sadra melihat adanya hubungan antara semua persepsi manusia dan bukti-bukti eksternal, kemudian mengatakan bahwa apa yang kita ketahui secara serta imajinasi yang kita miliki mempunyai akar pijakan di dalam kita. Nah, itu perhatikan. Ini Sadrian ya. Ini kita lihat Mula Sadra yang berbicara. Selain dari sara-sara. Jadi pijakan intelektualitas manusia itu punya pijakan indrawi, ya. Pijakan indrawi itu penting dalam menyusun intelektualitas orang. Maka hati-hati sekali kita berbicara tidak punya pijakan ilmiah. Itu Sadrian bukan Sadrian itu. Walaupun dia tidak menganggap bahwa alam ini hal yang dalam artian mutlak, tidak berubah pastinya. Tapi memang dari situ mulainya. Bahwa keberpikiran kita, imaji sampai pada akal itu pijakan awalnya adalah alam. Kenapa kita mengatakan kenapa dari alam? Kenapa tidak langsung? Kalau secara langsung apakah tidak bisa? Nah, kita kan bertanya, memang kalau kita langsung ke akal, apa yang kita mau apa yang kita mau analisis? Bagaimana orang menganalisis akal, ya? Yang kita analisis ini adalah fakta, bukan akal. Bagaimana akal menganalisis akal? Akal itu hanyalah senjata dalam menyelesaikan persoalan. Maka segala persepsi indra imaji, basis pertamanya adalah ini indrawi. Perhatikan baik-baik. Pengetahuan indrawi ini penentu persepsi indra. Penentu, ya, dalam menyusun kerangka pengetahuan, ya. Persepsi kita paling tinggi, intelek, itu ada basis indrawi. Jadi kita membuka ruang imajinasi dibuka itu karena ada ruang indra. Jangan sampai imajinasi kita itu
Tidak ada ruang indrawinya. Yang disebut dengan imajinasi adalah ruang indrawi punya gambaran. Syaratnya kan begitu. Membangun sebuah ide imajinatif, landasannya adalah indra. Ini titik poin. Pijakan, kata Sadrian, pijakan di dalam indra kita. Imajinasi yang kita miliki adalah pijakan di dalam indra kita. Kalau kita bilang kita beragama, pijakan indranya apa? Ya begitu ya? Kita ini Islam. Memang Islam itu dia indrawi atau tidak? Kalau kita mengatakan bahwa Islam, saya beragama Islam, beragama Islam itu kesimpulan ataukah tidak? Kalau dia adalah kesimpulan sebagai sebuah agama Islam yang kita beragama, pijakan agama itu apa? Ilmiahnya, indrawinya apa? Begitu kan? Kalau sudah ada itu, kita akan berbicara apa imajinasi agama. Kalau sudah sampai imajinasi agama, kita akan berbicara apa akal dari agama. Nah, itu begitu. Kalau kita sudah berbicara akal dari agama, sedangkan kita tidak selesai pada imajinasi agama, boro-boro sampai pada ilmiah agama. Kalau itu tidak bisa disinkronkan, maka akal agama diletakkan di mana? Nah, kan? Nanti bisa-bisa kita tidak tahu bahwa ada akal agama di luar, sehingga tidak jadi penyatuan antara pahaman agama dalam akal kita dengan objek agama dalam dalam perbuatan. Dan begitu. Ada basis indrawi, perhatikan basis indrawi. Mau imaji. Kita mengatakan, apakah kita mengenal Allah? Tidak. Kenapa tidak? Ya karena dia tidak punya basis ilmiah, begitu kan? Maka untuk memahaminya pasti harus disusun kerangka-kerangka ilmiah. Kalau ada Tuhan yang kita tidak pahami, sedangkan kata Sadrian bahwa persepsi itu dari indra, imaji, akal, dasarnya pertama adalah indra. Lantas Allah Subhanahu wa taala adalah kita katakan bahwa itu adalah objek akal, itu adalah pahaman akal, kesimpulan akal. Lantas itu dari mana munculnya? Secara langsung tidak bisa. Pasti akan orang muncul teori keyakinan Descartes. Kalau kita berbicara tentang alam, pasti harus ada yang disebut dengan ilmiah dari ketuhanan. Salah satunya misalnya adalah nabi, salah satunya insan kamil, salah satunya apa lagi? Pendeta misalnya, atau ulama paling tidak. Akhirnya begini, ilmiah dari ketuhanan. Tapi jangan bilang Tuhan ya, ilmiah saja sebagai basis saja. Kan begitu. Lagi-lagi ada pijakan itu. Lagi-lagi ada pijakan. Orang mengatakan manusia itu rasional. Pijakan ilmiahnya rasional mana? Nah, kan? Iya, itu kesimpulan ataukah tidak? Kesimpulan bahwa manusia rasional. Premisnya disusun dari mana? Manusia, setiap manusia berakal. Saya manusia, maka saya berakal. Akalnya manusia itu ditemukan bahwa manusia berakal itu dari mana? Apakah teman-teman lahir dan tiba-tiba, oh saya manusia berakal? Begitu? Tidak ada dong. Kita bahkan tahu bahwa kita berakal itu karena kita sudah hidup dalam 10 tahun ataukah 11 tahun ya. Kemudian ada bermain akal kita. Tapi membuktikan bahwa kita ada akal dari mana? Pasti dari hal-hal faktor yang ada. Lah kalau tanpa itu kita mau menyusun premis bagaimana? Tanpa itu menyusun premis bagaimana? Setiap makhluk, setiap manusia mati. Saya manusia, maka saya mati. Tapi saya itu mati, manusia itu mati. Itu dibuktikan dari mana itu manusia mati itu? Dari fakta ada orang mati, kemudian dia analisis bahwa memang berdasarkan ciri-ciri ini akan mati. Kemudian disimpulkan bahwa manusia akan mati. Mau yang ke depan juga berdasarkan fakta sekarang dengan ciri-ciri akan mati. Kan begitu. Pijakan indrawi ya. Perhatikan. Ini cara berpikir. Lanjut.
kaum sensualis mempertahankan pendapat bahwa pada titik ini persepsi indera sudah selesai. Sensualis itu sensual ya, itu hal-hal yang indrawi saja. Persepsi indrawi itu bahwa pengetahuan itu berakhir di indrawi. Terus Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa kesadaran merupakan bagian dari prasyarat untuk menilai kebenaran suatu persepsi. Namun, mula sadra refleksi objek-objek eksternal terhadap indera adalah seperti pantulan suatu bayangan di dalam sebuah cermin atau hasil-hasil fotografi, dan karenanya bayangan tersebut terlalu sepele untuk bisa disebut sebagai persepsi. ya, artinya bahwa persepsi yang dikatakan apa, sensasi itu sepele karena bagi siapa? Bagi Sadrian persepsi itu ada fungsi tajarrud, dan tajarrud itu kan semua ada penyatuan ittihadul akil wa maqul. Ittihadul akil wa maqul, persatuan akal dan pahaman. Tapi kalau dia mengatakan penyatuan akal, pahaman dan objek pahaman, berarti itu sudah bicara tindak dagang. Perhatikan itu kata itu, ittihadul akil wa maqul, penyatuan antara akal dan pahaman, berarti itu di dalam ya. Tapi kalau dia mengatakan penyatuan antara pahaman akal dan objek pahaman, itu pasti realitas. Sudah bicara tindak akal perbuatan itu. Akal perbuatan itu pasti ada akal sederhana. Akal sederhana itu yang disebut dengan ittihadul akil wa maqul, kemudian akal perbuatan. Titik penyatuan antara subjek, objek, atau akal, pahaman dan objek pahaman itu menyatu di realitas. Lanjut. Menurut Mula Sadra, pengaruh objek-objek terhadap indera kita hanyalah salah satu bagian dari persepsi dan tidak bisa dipungkiri, termasuk oleh kaum anak sensualis yang membatasi pandangan mereka hanya berdasarkan pengalaman dan penginderaan saja, bahwa siapapun seharusnya tidak bisa menolak adanya proses penyempurnaan persepsi setelah tahapan penginderaan tersebut. Jadi kita melihat bahwa memang kita ini melihat ada sesuatu terkait dengan objek secara langsung. Di sisi yang lain, kita juga merasakan dan mengetahui bahwa memang ada gambaran yang memang tidak ada objeknya, tapi kita mengingat dalam benak kita. Artinya bahwa dari dua fakta itu sebenarnya bisa dilihat bahwa ini terkait dengan sebuah tingkatan persepsi. Ini saya lihat buku, saya tutup mata, saya ingat buku. Itu berarti ada dua dari hal fakta sederhana ini. Kita melihat bahwa sebenarnya pemahaman tidak bisa berhenti pada indra, harus terus. Tapi dari indra itu kita tahu bahwa ada bukan indra. Bagaimana kita tahu bahwa ada sesuatu yang bukan indra kalau tidak ada indrawinya? Kita melihat bahwa buku, kemudian ada gambaran buku. Kita mengetahui bahwa ada gambaran buku karena memang ada yang diingat dalam imajinasi kita, yang itu hasil dari penglihatan kita terhadap buku. Maka objek-objek material sebagai sebuah sandaran awal itu membuka cakrawala kita bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar indrawi, sampai pada ruang akal. Jadi sebenarnya fakta-fakta itu apa? Objek-objek itu apa? Fakta dan objek itu adalah orientasi bagi persepsi yang ditangkap. Dari mana orientasi persepsi itu? Dari bukti ada objek, ada gambaran objek. Tapi gambaran objek pasti terkait dengan objek. Maka dari objek kemudian ada gambaran objek yang kemudian disinkronkan. Itu yang kemudian kita mengatakan sebenarnya pengetahuan tidak satu begini. Dia bertingkat. Kalau kita coba saya bayangkan, teman-teman misalnya bayangkan, ini malaikat misalnya. Malaikat dari mana? Oh, itu pasti pusing ya. Malaikat dari mana? Dari mana dia berasal ini objek malaikat? Jin dari mana? Itu kan pasti membingungkan. Artinya kalau kita mengatakan ada objek, ada imaji.
Tapi ada gambaran yang tidak punya imaji, yang tidak punya objek. Dengan begitu pada pikiran kita ada pahaman gambaran yang tidak punya unsur imaji, ada imaji yang punya unsur alam, dan ada pemahaman tentang alam yang itu nyata. Berarti dari objek itu kita bisa ukur pada pikiran kita, memang ada kebertingkahan itu ditangkap. Maka dari fakta akan terbangun sebuah orientasi persepsi yang lebih tinggi dari indera, imaji, dan akal. Maka membuka ruang indrawi seketat-ketatnya, sebanyak-banyaknya dalam sebuah kejelasan hal-hal indrawi, maka itu akan memperjelas persepsi kita baik imaji maupun akal. Maka kejelasan dan kevalitan hal-hal yang indrawi itu menentukan imaji kita dan akal kita. Kalau sampai fakta juga tidak jelas, itu imaji juga tidak jelas, apalagi akal. Oh, itu tidak jelas itu. Itu tidak jelas semua. Makanya dikatakan pasti ada irisan-irisan, ilusi, delusi, halusina, yang itu ditentukan di sini. Kenapa kita itu sulit sekali mendapatkan pengetahuan tentang akal? Saya ini sudah merenung, tapi saya tidak paham-paham. Kemungkinan besar fakta itu menjadi delusi atau halusinasi di dalam imajinasi kita. Jadi hal yang kita bilang fakta ternyata bukan fakta, itu halusinasi. Kalau sudah ada halusinasi yang kita anggap imajinasi, ini tidak mau turun, akal itu tidak mau akan. Akal tidak mau akan. Gambaran di pikiran kita yang begitu ribetnya dia hilang, bisa gambaran yang kita anggap itu sahih pada imajinasi kita, kita persepsi, kita tajarut begitu rumit, dia hilang. Karena apa? Karena memang itu bukan fakta, itu halusinasi yang dibuat pada pikiran kita. Sehingga apa? Dia menetap dalam imajinasi kita, yang sampai imajinasi itu juga sulit mau menghilangkan halusinasi itu. Tapi kalau kevalidan itu pada indrawi, dan indrawi itu adalah hal-hal yang sifatnya sementara, maka imajinasi yang berkaitan dengan hal-hal indrawi pasti sifatnya sementara, dan itu akan lebih mudah ditransformasikan ataukah dipindahkan. Tapi kalau kalau halusinasi yang dia tidak punya fakta dan dibuat oleh pikiran yang membuatnya fakta itu, berarti dia di tempatnya di pikiran dan dia tidak punya korelasi dengan fakta. Dengan begitu betapa sulitnya kita hilangkan itu. Kita menghilangkan itu saja sampai akal tidak pernah turun. Coba kita anggap bahwa ini kayaknya sepertinya akal. Halusinasi kita akalkan bahwa ini pemahaman akal. Pemahaman indrawi ini kita bisa indrawi toni. Walaupun saya ikatkan dengan imaji dan akal, tapi indrawi. Perhatikan kejelasan indrawi ya. Pengetahuan indrawi itu perlu jelas. Tadi misalnya siapa? Jainuddin itu dia pulang jam berapa? Teman-teman tahu? 10 atau jam berapa? Jam 10 tepat atau ada jam 10 lewatnya? Itu kepastian Pak. Jam 10 sekian. Dia dipastikan. Jam 10 lewat 5, jangan lewat 5 itu buatan, bukan asli yang di kenyataan. Oh iya, jam 10 lewat 5. Oh, jam 10 lewat, itu dasarnya. Kenapa dia bisa pulang? Dia persyaratan apa saja? Ini harus dipastikan semua itu. Oh, valid. Iya. Kalau sudah valid berarti bisa terbangun imaji. Kalau terbangun imaji, itu dengan mudah kita memasuki ruang akal. Kalau tidak, sulit. Misalnya kata siapa Alfred misalnya, Lesium ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa berdasarkan data Komnas HAM, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi pada perempuan, disebabkan karena perempuan itu kecenderungan pada perasaannya itu kuat. Ini data ya.
Kemudian Arfi mengatakan, tapi ada juga laki-laki yang cenderung dirasa. Dari mana kamu dapat kesimpulan itu? Dari data mana? Ya sepertinya fakta, jangan sepertinya, data tidak bicara sepertinya, faktual loh. Dari mana kamu acu? Dari lembaga mana kamu ambil riset itu? Kalau kamu tidak melakukan riset, harus lacak ke lembaga yang up to date, lembaga yang terpercaya, karena sekarang itu banyak lembaga abal-abal. Itu begitu kan? Kalau tidak, gimana? Tapi kan faktanya perempuan, ada juga laki-laki yang baper. Ya, jumlah berapa bapernya dengan perempuan? Data dari mana kamu ambil? Tunjukkan supaya enak. Nah, jangan itu bagaimana itu apa itu? Disebut dengan apa? Halusinasi mau dibuat. Oh ya juga ya. Itu dia mulai kan, halusinasi kan enak dengan akal tuh. Iya, betul juga ya. Itu halusinasi. Ada fakta yang dibuat kayak hati ini. Khilafah Islamiyah Istanbul Turk. Lihat saya fakta tidak ada, itu dibuat-buat kok. Karena dibuat-buat tapi dia bagus juga, dia tertanam di jiwa ya. Sampai orang kalau dikritik tuh kayak setengah mati tuh. Ya memang karena memang dia halusinasi yang dibuat-buat. Ilusi. Belum tingkatan waham itu. Baru bicara ilusi. Nanti pada irisan-irisan lain itu ada, jadi ada ilusi-ilusi begitu. Berdasarkan data Komnas HAM, perempuan begini-begini. Tapi ada juga perempuan yang ada pikiran. Tidak masalah, mau ada, tunjukkan saja datanya supaya kita bisa analisis. Dan kalau itu kita analisis pikiran orang bagaimana? Yang kita analisis ini adalah data. Baru kita analisis menjadi konsep. Jadi kalau kesimpulan kalian kita analisis, nanti tambah liar kan? Kesimpulan bisa berbeda-beda, itu kan dialektika pemikiran. Tapi kan dia datanya jelas dulu, datanya juga jelas. Nah, sampai kita berangkat beda-beda. Bahwa ini data Komnas HAM mengatakan demikian. Untuk Inrawi itu, kalau kamu mau mengkritik harus pakai data. Tidak bisa pakai akal, itu data yang membantah data membantah, itu metodologi itu. Bahwa memang Indrawi kita, data kita itu memang valid. Jangan dulu analisis, jangan dulu terlalu banyak analisis. Tiba-tiba beliau masuk. Kalian cacat kesimpulan, bagaimana catat kesimpulan dan kamu tidak ada acuan data? Lalu bagaimana kita catat menyimpulkan? Yang sebenarnya yang cacat siapa? Menyimpulkan harus berdasarkan kesimpulan Komnas HAM, berdasarkan data. Kesimpulan itu kan lain. Data dulu. Oh, karena data itu, Indrawi itu, objek itu bisa membaca ruang peningkatan, ruang orientasi. Orientasi bisa dibaca karena di alam itu bergradasi. Maka akal yang katakan itu pasti juga bergradasi. Dari indra dulu, indra baru kita tahu bahwa ada imajinasi di luar, ada akal di luar. Kalau tidak ada indra, kita berdebat apa itu? Yang ada kayak apa namanya, tong kosong itu loh. Oh, bunyi-bunyi itu kayak kaleng itu kan beribut kalau kosong itu. Tidak menarik. Kalau intelektual itu, Sadrian itu harus titik itu. Data ya, objek ya. Halo. Bisa bertanya? Silakan. Ini kan sama-sama Sadrian memandang data sebagai substansi dalam menentukan sebuah masalah. Nah, di satu sisi belakangan ada juga salah satu kelompok yang memandangkan bahwa data faktual itu merupakan basis dari penyimpulan sesuatu. Tentulah epistemologis. Sebenarnya kan di satu sisi kedua kelompok ini antara Sadrian dengan epistemologis menggunakan data sebagai acuan untuk membuat semacam kesimpulan. Nah, apa yang membedakan antara pembacaan datanya antara satu dengan yang lain? Kemudian berbicara metodologi. Iya, kalau fenomenologi memang dia data, belum terakhir penilaian. Sadrian juga begitu, data dulu begitu, penilaian bukan di situ. Penilaian itu pasti akal. Tapi fenomenologi dia tidak menyimpulkan, dia cuma berdasarkan data itu saja. Data bilang begini ya begitu. Sehingga fenomenologi itu kalau mau dilihat
Itu sebenarnya dia menyimpulkan hal-hal yang sifatnya indrawi saja. Jam sekian ini begini, jam sekian ini begini. Dia tidak menambahkan subjektivitas dia. Begitu ya. Nah, itu fenomenologi. Tapi kalau Sadrian, dia terima bahwa fakta begini. Fakta bilang begini, dia tulis. Tapi nanti dianalisis menambahkan pandangan akalnya. Tapi cara berangkatnya sama. Cara mengakhiri yang berbeda. Begini lagi, kan istilahnya pada pelajaran sebelumnya kan kita melihat alam sebagai ruang-ruang kemungkinan, banyak potensialisasi yang bisa dibuka. Alam senantiasa bergerak. Nah, ketika kita menjadikan sebagai alam sebagai basis dasar materi, terus mengidentifikasi sesuatu hal. Contohnya kan saya pinjam analoginya Ustaz. Pembahasan tentang perempuan senantiasa cenderung pada hati, laki-laki pada akal. Salah satunya dengan menggunakan data dari Komnas HAM. Sedangkan data yang dipegang Komnas HAM kan dia bersifat fluktuatif. Oh iya. Bagaimana mungkin hal yang bersifat fluktuatif tidak dijadikan sebagai suatu identitas yang bersifat absolut? Makanya kalau kita menjadikan data sebagai parameter itu pasti akan berbahaya. Makanya fenomenologi kan dia berubah terus. Makanya dia naik di kerangka akal itu kan dia mengabsolutkan. Akal itu mengabsolutkan kesimpulannya. Tapi dalam ruang fenomenologi biarkan dia berkembang dengan absolut itu. Perhatikan dalam ruang Sadrian di luar juga ada objek akal. Ada objek akal. Alam berubah ya. Ya di Anda yang tolak. Tapi di alam juga ada yang tetap disebut dengan objek akal. Nah, itu maka absolut itu ditemukan dalam Sadrian itu dia menemukan dalam fenomena yang berubah. Jadi kalau kita mau menyimpulkan data pasti berdasarkan data yang sekarang yang itu. Kalau belum ada penelitian baru ya jangan dibahas. Yang penting yang ada itu dulu. Kalau besok sudah ada lagi ada data terbaru. Nah itu lagi tinggal dikembangkan lagi imajinya. Akal itu terus berkembang. Apakah akan dia mengkritisi akal? Sama sekali tidak. Berdasarkan Komnas HAM tahun sekian begini. Iya itu. Kesimpulannya begitu. Tapi kalau dalam 2000 sekian, misalnya 5 tahun kemudian diteliti dan faktanya masih sama, tetap kesimpulannya pasti sama. Tapi kalau besok tiba-tiba ada satu tambahan data, pasti akal akan berkembang lagi, akan lebih berkembang. Jadi bukan menghilangkan pengetahuan terdahulu, justru dia melengkapi analisis yang semula disimpulkan dengan pertambahan data. Itu akal manusia mulai tambah, dia pengetahuannya makin sempurna. Makin banyak data yang dikumpulkan secara jelas, maka pengetahuan akal ditemukan pun makin gampang. Tapi jangan sampai teman-teman analisis hanya satu data. Oh, teman-teman rumit. Teman-teman masuk keluar tempat tidur tidak akan dapat kesimpulan akal. Nah, menurut Sadrian, makin banyak data yang diungkap, makin memudahkan kita menemukan akal. Sebenarnya begitu. Dan makin mudah dia dapat, karena dia bisa tahu. Tapi kalau cuma satu, susah sekali. Jadi kalau kita membiasakan diri kita dengan data yang begitu berlimpah, itu memudahkan kita mencapai derajat akal. Kalau satu, sangat berbahaya. Sangat sulit sampai pada derajat itu. Kalau cuma satu, makin sedikit makin sulit. Tapi makin banyak, itu ruang akalnya makin terbuka. Makanya dalam pemahaman data begitu pasti berkaitan dengan data yang diacu. Kalau ada yang acu datanya, terserah ada bedanya dengan analisis. Pasti berbedanya seringkali pada kesimpulan. Bagaimana alam yang berubah, itu tinggal meletakkan kesimpulan pada perubahan-perubahan saja. Perubahan alam. Tapi sama sekali dia tidak merubah kesimpulan. Tapi bagaimana kalau kita menyimpulkan bahwa dalam tingkatan itu sampai pada tingkatan akal yang dia tidak berkaitan dengan materi, kan? Kalau dia tidak berkaitan dengan materi, lantas apakah perubahan-perubahan di alam itu mengganggu kesimpulan akal? Sama sekali tidak. Lagian dia tidak terkait dengan materi, dan artian tidak terdominasi dan tidak berasal dari materi.
Maka ketika meletakkan kesimpulan di realitas, itu sama sekali tidak mengganggu. Kemutlakannya sama sekali tidak mengganggu. Justru akal, justru data yang dihimpun itu akan membuka ruang akal itu menemukan dirinya di realitas, menemukan objeknya. Akal menemukan objek pahamannya di realitas. Makin banyak data yang dimunculkan, itu makin bagus itu akal menemukan objek pahamannya. Oh ini akal begitu. Tapi kalau tidak sangat sulit. Tapi dalam fenomenologi berangkatnya sama. Fenomenanya, tidak usah dulu bernilai. Tapi sangat sulit ya kalau kita lihat fenomena. Pasti kan ada penilaian tuh, walaupun sedikit. Ada penilaian. Paling tidak dia mengatakan fenomenologi itu, metode fenomenologi itu, apakah fenomenologi itu bahasa dari alam ataukah bahasa dari kesimpulan dia. Paling tidak metode itu dia pilih, itu berarti subjektif dia. Oh ini alam, bahwa ini adalah cerita tentang fakta-fakta saja. Ini tidak masalah. Cerita tentang fakta. Sedikit lagi Silakan. ini sampai sekarang saya masih sulit menemukan misalnya penolakan saya terhadap proses epistemologis pun istilahnya ini saya kan istilahnya kan proses epistemologis diserang karena dia mencoba untuk menyatukan metode. Dia sedangkan bilang kita harus berangkat dari alam menggunakan metode ini, observasi apa dan semacam. Akhirnya sebagai seorang istilahnya agamawan apa dan segala macam pasti menolak, maupun seorang filsuf dalam artian ada satu objek penelitian yang dia tidak berangkat dari alam. Contohnya kalau kita mengatakan bahwa ada konsep epistemologi, di mana kita mengobservasi tentang adanya dunia setelah kematian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau segala sesuatu kita sandarkan pada alam awalnya, otomatis kesimpulannya akan bersifat relatif, karena kita pasti bergantung sama korban-korban yang ada di alam. Hari ini kita mengatakan bahwa kecenderungan perempuan itu adalah akal, arti berdasarkan data Komnas HAM. Pada tahun 2001 data Komnas HAM menunjukkan bahwa kekerasan lebih banyak di korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak berada pada tubuh laki-laki. Otomatis teori kita tentang perempuan cenderung kekerasan pasti akan berubah setelah di sini ada relativitas. Perhatikan, kesimpulan itu selalu mainnya di sini. Akal, tidak bisa pada fakta kemudian disimpulkan. Nanti fakta disimpulkan kan begitu. Data berubah. Tapi kalau data mengatakan bahwa kecenderungan perempuan pada kebanyakannya itu namanya itu baru data. Baru data yang menggambarkan itu. Kalau fenomenologi mengatakan itu fenomenanya begitu, kan? Fenomenanya mengatakan bahwa perempuan cenderungnya begitu. Kenapa bisa begitu? Itu mulai analis. Kesimpulan ini. Jadi kesimpulannya kenapa bisa begitu? Itu karena ada faktor X. Itu baru disimpulkan itu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa perempuan itu kecenderungannya begitu. Itu bukan sebuah kesimpulan, tapi itu data yang membuka ruang itu. Jadi kita cuma lihat data. Data menunjukkan, kita belum menyimpul. Data menunjukkan begini. Data begini sekian menunjukkan begini. Kekerasannya begini. Nanti pada proses analisisnya disimpulkan kekerasannya itu salah satu faktornya adalah kedalaman perasaannya mereka. Kenapa bisa begitu? Jatuh di situ karena itu. Itu kesimpulan dia tutup itu. Berarti fakta tidak diterima begitu saja. Tidak bisa. Dia cuma lihat fakta. Fakta ini, dari fakta ini kok perempuan kecenderung begini, tapi jangan dinilai itu. Kenapa bisa begini? Itu kan dia memasuki ruang imajinasi, dia mulai bangun. Kenapa bisa begini? Kenapa mereka itu bisa cenderung pada ini? Kemudian ada teori Teori psikologi mengatakan ada otaknya sedikit, kromosomnya sedikit dan lain sebagainya. Dibuka. Dalam teori itu kan ada kromosom sedikit, otak kirinya kurang, begitu. Jadi kekerasan itu berdasarkan data cenderung pada perasaan mereka. Namun perasaan ini jika dilihat menjadi sebuah lokus kekerasan karena penempatannya perasaannya tidak tempatnya. Maka perempuan yang sering tertindas misalnya, seringkali kecenderungan ini
tidak difasilitasi untuk menemukan ruangnya, sehingga orang-orang yang berpikiran yang jahil itu memanfaatkan ini sisi kelemahannya. Tapi kalau kita mau menarik dalam kecenderungan data, oh cenderungnya begini, cenderung saja, cenderung. Kalau kita berbicara kecenderungan berarti dia akan aktual begitu. Tapi kalau aktualitas, maka kita akan mengatakan misalnya data cenderung perempuan misalnya di perasaan. Sebenarnya tujuan perasaan itu di mana? Nah, itu akan dicari tahu tuh. Oh, tujuan perasaan misalnya realitas yang halus. Nah ini kan, oh berarti ini cenderungnya ke sini. Tapi bagaimana ke sini? Itu ada realitas. Oh, realitas ini bahaya. Pasti ada persepsi yang mainkan di sini. Untuk apa? Meletakkan ini pada asas. Jadi orang-orang yang menindas perempuan karena ini pasti persepsinya tidak matang. Tapi teman-teman lesium itu seakan-akan kita menolak persepsi. Tidak bisa. Memang ada ruang persepsi. Tapi kita melihat kecenderungan itu untuk membaca. Menanya perasaan ini orientasinya kemana? Oh, orientasinya situ. Tapi data itu selalu membuka ruang itu. Misalnya kita lihat begini. Ini buku ya. Ini buku. Buku ini. Oh, data. Kecenderungannya ini mana? Mungkin dia jadi abu. Oh, data menunjukkan jadi abu. Kenapa bisa dia jadi abu ya? Apakah setiap benda bisa? Apakah setiap buku bisa jadi abu? Tidak. Tapi kalau dia jadi abu, teraktual. Tapi kecenderungan ini ada. Namanya kecenderungan. Kecenderungan kan bisa ya, bisa tidak. Kecenderungan berdasarkan data itu banyak. Tapi kesimpulannya tidak bisa di situ. Hanya fakta saja bahwa kecenderungan mereka banyak di perasaan. Ada perempuan yang tidak cenderung juga ada. Tapi kebanyakan data berdasarkan penelitian begitu. Itu bukan kesimpulan. Hanya data saja. Analisisnya dengan analisis. Maka akan analisis itu kesimpulannya pasti berdasarkan akal. Pertanyaan kemudian, apa itu perasaan menurut akal? Nah, itu kan. Apa itu perasaan menurut akal? Nah, itu pasti akal yang, karena perasaan bagi hal-hal indrawi pasti terkait dengan materi. Tapi kalau perasaan dikaitkan dengan persepsi akal, dikatakan dengan tempat lokusnya itu, maka kecenderungan mereka kecenderungan pada realitas. Nah, itu kemudian tinggal di kerangkanya. Perempuan semua begitu. Mau diafirmasi. Tapi berdasarkan fakta begitu. Kecuali ada fakta menggugurkan. Fakta begini. Kenapa bisa begitu? Itu hal lain. Tapi faktanya begitu. Makanya positivisme logis dia akan menambah kelogisan pada fakta kan? Begini. Tapi kelogisan pada fakta itu dia kalau dalam teori persepsi dia semua bermain dalam ruang imaji, logika. Namanya logis saja. Oh begini. Nah, itu namanya positivisme logis. Walaupun saya kurang tahu kenapa logis ditambahkan pada positivistik. Karena positivistik kan empiris ya. Tapi itu dia masalah. Logis itu positivisme logis. Tapi kalau Bakar sadar dia menerima itu indrawi, data. Sadar itu data gua. Bakar sadar begitu, data. Kemudian konsepsi, artinya dia mulai pemilahan logikanya, kemudian dia mulai analis, baru dia simpulkan. Kesimpulan itu pasti bahasa-bahasa yang ditemukan adalah bahasa-bahasa akal. Cara menyimpulannya adalah wujud akal. Kalau hanya logis saja sebentar akan dia kesimpulkan partikular. Kalau cara penyimpulan akal pasti penyimpulan yang sifatnya universal sesungguhnya. Atau kita bahasakan dia akan melihat fenomena dengan fenomena yang lain terkait. Misalnya contoh, perempuan itu ada data mengatakan 20 orang itu rasa, ada 10 orang itu bikin data. Ini data ya. Kalau kita menyimpulkan, pasti dua data ini harus direlasikan. Baru perempuan itu baik yang cenderung pada rasa dan cenderung pada pikiran, pada intinya mereka begini. Nah itu diambil. Tapi kalau
Perasaan begitu. Ya memang faktanya ada begitu. Faktanya. Namanya kalau saya mengatakan perempuan cenderung dirasa dan ada cenderung pada pikiran, itu berarti bukan kesimpulan, hanya penunjukan data. Kalau kesimpulan, yang pikiran, yang perasaan, itu harus ditemukan rasionalitasnya, dan dalam rasionalitasnya akan dia berbicara tentang apa hubungan perempuan cenderung dirasa dan perempuan cenderung pada pikiran. Apa kesimpulan mereka, kenapa bisa berbeda? Nah, itu kemudian disimpulkan pada akal. Oh, kecenderungan berbeda ini, satu di pikiran dan satu ini, nah ini kemudian disimpulkan. Nah, ini begitu. Apa kesimpulan dirasa atau di pikiran itu menarik. Tapi baik di pikiran maupun dirasa, kecenderungan dalam akal itu selalu mengarahkan mereka pada sebuah bahasa kelembutan dan kehati-hatian. Jadi laki-laki perempuan yang di pikiran maupun di perasaan itu pada kesimpulannya mereka dengan subjek kecenderungan yang berbeda. Itu pada kesimpulannya mereka semua perempuan itu jiwanya lebih cenderung pada hati yang paling dalam. Baik pikiran maupun di permukaan bisa berbeda, itu data. Tapi dalam analisis itu mereka sama dalam kecenderungan yang paling dalam, yang berbicara tentang hati dan lain sebagainya. Atau kita bicara tentang cinta dan lain, itu mereka pada itu sama. Jadi baik pikiran maupun itu dalam kesimpulannya bisa, itu kan akal. Tapi kalau dalam faktanya ya, bicara fakta pasti bukan satu, pasti ini begini ya. Jangankan mereka, lesbian juga muncul kok ya, lesbian kan, homo lesbian juga itu dilihat dalam sisi itu bisa saja. Tapi ya berarti kan data. Nah, ini yang kita akan kaji beberapa pertemuan untuk bagaimana itu melihat persepsi indrawi itu betul-betul memang disebut dengan indrawi. Kalau kita bertanya lebih dalam lagi pada orang-orang yang mengkritik kecenderungan, memang kalau kau mengatakan bahwa perempuan itu begitu, saya punya pertanyaan balik. Data pada perempuan itu mana? Nah, itu kan. Yang kamu maksud data pada perempuan itu yang mana? Nah, itu harus dibuktikan lagi. Jangan-jangan dibuat-buat bahwa berdasarkan data Komnas HAM begini. Kemudian saya mengatakan, kalau kau mengatakan begitu, data pada perempuan itu apa? Apakah dia sama dengan yang lain? Tidak. Terus data yang dijadikan sampel untuk mengatakan bahwa dia cenderung itu dari mana? Itu harus dibuka. Karena kalau dia berbicara kecenderungan harus dia punya data. Kalau data itu apa datanya? Variabelnya apa aja? Kalau orang sains mengatakan ada otak-otak kromosom yang kurang, ada mengatakan orang psikologi mengatakan ada itu adalah sebuah reaktif ilmiah, ada yang mengatakan begitu banyak sekali. Nah itu yang penting begitu saja. Yang penting ada acuannya jelas. Jangan menurut itu benar menarik diskusi begitu, ambil bantal baru mulai. Assalamualaikum, mulai analis liar itu. Terakhir kita berkeliaran di dunia. Kalau kata Alisa Riati, ini disebut dengan Aristoteles dan Ibnu Sina jumud. Nah gitu, bahasa kasarnya. Pintar tapi tidak perlu masyarakat. Karena apa? Basisnya kosong. Yang ada itu diam-diam. Kan begitu. Sekian sama kalau